Liga Champions memasuki babak perempat final. Barcelona dan Bayern Munchen menjadi pertandingan panas yang sayang untuk dilewatkan. Dua tim yang sudah berkali-kali menjadi juara di kompetisi teratas Eropa. Duel yang tersaji pada 15 Agustus ini coba kami bahas dari sisi perbandingan pemain di masing-masing posisi. Siapa yang lebih unggul? Inilah jagoan terbaik di setiap posisi di setiap tim yang akan berhadapan ini. Liga Champions telah berlanjut ke babak perempat final. Bayern Munchen yang menaklukkan Chelsea dengan agregat 4-2 akan berhadapan dengan Barcelona yang juga menghentikan Napoli dengan agregat 7-1. Keduanya akan bertanding di Estadio da Luz pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Stadion da Luz adalah markas dari klub Benfica yang akan digunakan pada partai perempat final, semifinal, maupun final Liga Champions musim ini. Cetak Gol akan menganalisa siapa yang lebih baik di antara Barcelona dan Bayern Munchen di setiap posisinya. Berdasarkan Huskor, Barcelona paling sering menggunakan skema 4-3-3, di mana kiper akan dipercayakan kepada Marc-Andre ter Stegen, serta kuartet pertahanan yang dihuni Jordi Alba, Clement Lenglet, Gerard Pique, dan Nelson Semedo. Kemudian di baris tengah akan dihuni oleh Frenkie de Jong, Sergio Busquets, dan Ivan Rakitic. Sementara di posisi penyerang akan diduduki oleh Antoine Griezmann, Luis Suarez, dan Lionel Messi. Kalau Barcelona akan menerapkan formasi 4-3-3, maka Bayern Munchen terbiasa dengan skema 4-2-3-1. Manuel Neuer sebagai penjaga gawang ditemani oleh 4 bek yakni Alphonso Davies, David Alaba, Niklas Süle, dan Benjamin Pavard. Kemudian di baris tengah akan dihuni oleh Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, dan Leon Goretzka. Sementara di lini depan akan diduduki oleh Serge Gnabry, Robert Lewandowski, dan Ivan Perisic. Kiper Manuel Neuer dan ter Stegen akan bersaing menunjukkan kebolehannya. Keduanya akan bertanding di Estadio da Luz pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Kedua pemain yang juga bersaing di timnas Jerman itu merupakan kiper utama yang secara reguler membela timnya masing-masing. Ter Stegen meraih 0,7 sapuan keluar di setiap laganya, sedangkan Neuer lebih sedikit, yakni 0,5 sapuan per laga. Untuk urusan rating, Neuer mencatatkan rating sedikit lebih tinggi, yakni 6,76, sedangkan Ter Stegen di 6,73. Dalam sektor penjaga gawang, dimenangkan Bayern Munchen dengan keunggulan yang sangat tipis. Clement Lenglet dan Gerard Pique akan menjaga pos bek tengah milik Barcelona. Sedangkan Niklas Süle dan David Alaba akan mengawal posisi bek tengah milik Bayern Munchen. Lenglet dan Pique punya satu keunggulan yang serupa. Keduanya adalah pemain bertahan dengan kemampuan duel udara yang mumpuni. Lenglet mencatatkan 2,1 per laga, sedangkan Gerard Pique 3,6 per pertandingan. Keduanya hanya 2 pertandingan tidak diduetkan di Liga Champions musim ini. Barcelona hanya bobol 2 kali saat mereka berdua ditandemkan. Kemungkinan besar Blaugrana kembali menduetkan mereka di akhir pekan nanti. Kalau Lenglet dan Pique merupakan bek tangguh dalam duel udara, maka Süle dan Alaba juga bek yang dapat diandalkan dalam membangun serangan dari belakang. Keduanya memang punya akurasi umpan yang cukup tinggi. Alaba mencatatkan 90,8% dan Süle mencatatkan 91,5% akurasi di umpan pendek. Untuk penilaian, bek tengah Barcelona Clement Lenglet mencatatkan rating sebesar 6,86 dan Pique mencatatkan 7,03. Sedangkan bek tengah Bayern Munchen Niklas Süle mencatatkan rating sebesar 6,9 dan Alaba 6,98. Di sektor kiri pertahanan, Barcelona punya Jordi Alba yang menorehkan 88,3% dalam akurasi umpan, mencatatkan rating sebesar 6,84.
Sedangkan bek kiri Bayern Munchen, Alphonso Davies, mendapatkan 87% dari akurasi umpan dan meraih rating yang jauh lebih tinggi, yakni 7,59. Sementara di posisi bek kanan, Barcelona punya Nelson Semedo yang mencatatkan rating 6,88. Sedangkan kubu Bayern Munchen punya Benjamin Pavard yang menorehkan rating 7,19. Kalau di rata-rata, kekuatan lini bertahan Barcelona meraih rating 6,90, sedangkan Bayern Munchen lebih tinggi yaitu 7,16. Tetapi kalau spesifik di kompetisi Liga Champions, Bayern Munchen bobol 7 kali sementara Barcelona hanya 6 kali. Dapat disimpulkan kalau Bayern Munchen punya komposisi pemain lini belakang yang lebih baik, tetapi Barcelona bobol lebih sedikit dari Bayern Munchen. Gelandang. Barcelona punya 3 gelandang yang cukup handal, baik Rakitic, Busquets maupun De Jong. Ketiganya sama-sama bagus dalam distribusi bola, cocok untuk filosofi Barcelona yang mengandalkan penguasaan bola. Rakitic menorehkan akurasi umpan mencapai 89,9%. Ivan Rakitic dan Sergio Busquets menorehkan akurasi umpan yang sama-sama 89,9%, nyaris 90%. Sementara De Jong lebih tinggi dengan 91,6%. Untuk urusan rating, Ivan Rakitic mencatatkan 6,55, Sergio Busquets 7,01, dan Frenkie de Jong mencatatkan 6,89. Sementara itu, lini tengah Bayern Munchen tampil lebih variatif. Kimmich lebih banyak memberikan umpan silang dan sering melepaskan tembakan jarak jauh. Sementara Thiago Alcantara adalah jenderal lapangan tengah yang pandai dalam mengatur tempo permainan. Leon Goretzka lebih banyak berurusan dengan umpan-umpan pendek. Untuk rating, Thiago Alcantara meraih 7,56, Joshua Kimmich 7,34, dan Goretzka 7,15. Pemain lini tengah Barcelona punya rata-rata rating sebesar 6,81, sedangkan Bayern Munchen meraih rating 7,35. Dapat disimpulkan kalau lini tengah Bayern Munchen lebih unggul dari Barcelona dengan perbandingan rating yang cukup signifikan. Tapi perlu diingat kalau data ini diambil dari seluruh kompetisi yang dimainkan kedua klub di musim ini. Barcelona punya 3 pemain di lini depan yang cukup menjanjikan. Ada Anthony Griezmann, Lionel Messi, dan Luis Suarez. Ketiganya punya skill yang patut diacungi jempol dalam membombardir benteng pertahanan lawan. Griezmann di posisi sayap kiri punya tendangan keras yang sering dilepaskan dari jarak jauh. Kemudian ada Messi yang punya atribut lengkap sebagai pesepak bola. Aksinya selalu berhasil memukau para penggemar dengan aksi cantiknya. Di ujung tombak ada Luis Suarez yang selalu haus gol. Dengan kemampuannya, dia bisa mencetak gol dari sudut manapun. Untuk ratingnya, Antoine Griezmann meraih rating sebesar 6,90, Luis Suarez 7,38, dan Lionel Messi 8,69. Bayern Munchen juga punya trio lini depan yang kerap menjadi momok menakutkan bagi tim lawan. Pertama, ada Serge Gnabry yang kerap melakukan pergerakan yang menusuk jantung pertahanan tim lawan. Gnabry juga mahir dalam melepaskan umpan kunci. Selanjutnya ada Ivan Perisic yang jago dalam memberikan umpan kepada pemain yang berada di lokasi yang strategis. Di ujung tombak akan diisi oleh Robert Lewandowski. Dia punya insting tajam dalam mencetak gol. Pemain ini adalah salah satu top skor sementara di Liga Champions dengan perolehan 13 gol. Lewandowski juga menjadi striker tersubur di Eropa saat ini, mengingat perolehan golnya mencapai 34 gol. Untuk urusan rating, Serge Gnabry memperoleh rating sebesar 7,54, Ivan Perisic 6,88, dan Robert Lewandowski 8,35. Kalau di rata-rata, lini depan Barcelona punya rating sebesar 7,65.
Sedangkan Bayern Munchen unggul sangat tipis dengan rata-rata rating 7,59. Kesimpulan, dari rating yang sudah dikalkulasikan di atas kertas, Bayern Munchen punya komposisi pemain yang lebih on fire dari Barcelona. Performa di kompetisi domestik juga menunjukkan kalau Bayern Munchen tampil lebih solid dibandingkan raksasa Katalan. Menarik untuk disaksikan siapakah yang melaju ke partai semifinal. Punya komentar? Sampaikan di kolom di bawah ini.